hari baru saja terang tanah. Ketika Hadanang beranjak dari rumah menuju kebun kakao milik keluarganya. Lahan yang bertahun-tahun ia jaga. Torina sore iralle di sambalina boa. Torina sore iralle di sambalina boa. Upira uiri puang upe pale palea. Torina masuli bapa alina tori sikola Torina masuli bapa alina sikola Sambil bersenandung tembang khas suku Mandar, petani di kawasan transmigrasi Tubi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini percaya bahwa setiap butir keringat di tubuhnya adalah anugerah. Setiap ranum kakao yang ia petik adalah berkah Sang Pemurah yang dilimpahkan untuk nafas keluarganya. Dia bandar dia lalai ma alek na anu colau ya jam ini sampai juta persiapan pembeli beras palang bau iya iyo dan disuruh 10 juta ya anu ya mamanya dia tomo boyang di mana tahu beri bangunan naik di gelang anu lita iyo kendaraan motor sekolah naik iya tahu nampak pos ya talu menau tambah sekolah ya coklat motor laurian panuang pembiayaan ya alhamdulillah ya manja tuan kita coba pak dibengam lo kuah ini kai yang tahu mencala salimbo ya pang itu pia pakai tahu mencari kebutuhan dari sola anak-anak. Kawasan transmigrasi Tubi Taramanu ini ibarat permata terbendam di lanskap agrobisnis Indonesia dengan deretan pohon kakao sebagai penopang ekonomi rakyat. Kawasan dengan tanah yang subur ini menjadi rumah bagi lebih dari 44.600 jiwa yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan rakyat. Perjuangan Hadanang mengolah biji kakao bukanlah satu-satunya. Di sini, masa depan memang sengaja ditanam lebih awal, jauh ketika anak-anak masih lebih asik bermain ketimbang memikirkan apapun soal hidup. Masa depan itu hadir dalam wujud kebun kakao, warisan turun-temurun. Sebuah cara sederhana untuk memastikan anak cucu tetap bisa berdiri tegak dan melangkah tanpa harus memulai dari nol. Jadi di desa ini kakao memang sangat banyak, petaninya 90% kerja di kakao. Banyak juga walaupun di ASN tetap memiliki kebun kakao, ya, karena luasan di Polewali ini masih luas. Walaupun sebenarnya semua penduduk asli di sini ya punya kebun kakao, tapi ada yang 95% itu semua kerja langsung. Yang lain punya tetapi dikerjakan oleh tetangganya, keluarganya, atau digarapkan ke orang lain. Siapapun yang menggarap kakao yang mulai ditanam di area ini sejak dekade 90-an berkembang pesat sebagai komoditas unggulan. Kini kebun kakao sudah menjadi bagian dari denyut perekonomian warga desa. Bahkan menjadi salah satu pembuluh nadi perekonomian Sulawesi Barat. Jadi kalau sekarang ini kita ingin kembangkan di wilayah selatan Sulawesi Barat, yaitu Kabupaten Majene dengan Kabupaten Polewali Mandar, memang sesuai dengan RT RW kita, potensi itu ada di pertama adalah memang kakao. Kakao ini adalah komoditas andalan kita di Sumbar. Secara kultur juga masyarakatnya sudah sangat familiar dengan kakao itu. Dengan demikian, kalau transmigrasi ingin mengembangkan ini, saya kira ini adalah satu potensi yang memang bergerak dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Sulawesi Barat sendiri.
dan saya meyakini bahwa pola ini akan sukses. Target keberhasilan petani kakao di Polewali Mandar mulai mendapat bentuk ketika Bupati Samsul Mahmud memutuskan satu hal yang tak banyak dilakukan daerah penghasil komoditas pertanian, yakni mendorong kakao rakyat keluar dari lingkaran pasar lokal dan memaksanya masuk ke arena industri. Insting dagangnya menangkap celah yang tak terlihat di meja birokrasi. Samsul menata standar, menyiapkan akses, lalu menghubungkan hasil kebun rakyat dengan permintaan pemain global. Gudangnya yang penuh dengan berkarung-karung kakao memperlihatkan bahwa langkah itu pada akhirnya menciptakan kemitraan dengan salah satu raksasa rantai pasok coklat dunia. Maka terbuka jalur harga yang lebih adil ketika pasar menghargai kerja keras para petani kakao. Saya lihat di daerah transmigrasi ini memang yang paling dominan saya lihat itu adalah kakao, ada juga kopi, dan memang selama ini pengolahannya itu masih petik, olah jual itu, jadi belum ada terlalu signifikan kalau dari sisi pengolahan yang semi industri lah, masih tradisional. Sekarang ini juga kita lagi kembangkan ini, terutama memasifkan penanaman kakao yang ada di daerah kawasan transmigrasi, terutama bibit. Sekarang ini sangat masif kita berikan kepada para petani kita, baik yang ada di daerah kawasan transmigrasi maupun di luar kawasan transmigrasi. Dan memang selama ini kita juga lagi banyak turun ke lapangan ini PPL yang memang memberikan edukasi bagaimana cara meningkatkan hasil produksi pertanian, terus bagaimana petani kita ini bisa bekerja lebih efisien, lebih efektif untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan peternakan mereka yang ada di kawasan, baik yang ada di kawasan transmigrasi maupun yang ada di luar kawasan transmigrasi. Peluang meningkatkan nilai jual hasil produksi kakao di Polewali Mandar memang terbuka lebar. Kehadiran Makoa, perusahaan lokal yang bergerak di bidang pengolahan biji coklat lokal, membuat permintaan kakao tak pernah surut. Terlebih, kemitraan yang mereka bangun dengan para petani di kabupaten ini menjadi pemacu sekaligus inspirasi bagi perluasan produksi kakao. Inspirasinya adalah kami ini berempat, ya, jadi pendirinya Macoa ini 4 orang. Kami ini teman sekolah sebagian lagi teman nongkrong. Nah, kami prihatin dengan kondisi daerah. Nah, Polman ini termasuk dalam salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Sehingga sebagai anak muda yang orang sini, kami merasa terpanggil bagaimana kalau kita bisa membantu daerah ini. Kemudian kami juga prihatin dengan kondisi petani kakao yang semakin lama semakin berkurang karena lebih memilih dengan komoditas lain. Pada awalnya justru Sulawesi Barat itu terkenal dengan kakaonya. Nah, kami tidak ingin kalau kakao itu punah dari sini. Kemudian ada faktor ketiga, yaitu kami menonton salah satu program TV. Di situ dijelaskan cara membuat coklat mulai dari biji kakao. Itu sangat mudah, bahkan bisa menggunakan alat-alat dapur. Nah, jadi saya mengajak teman-teman bagaimana kalau kita mengolah biji kakao menjadi coklat. Nah, nanti kita beli bahan itu dari petani, kita kasih tinggi harganya. Nah, teman-teman sepakat. Alasannya karena kami peduli dengan kesejahteraan petani. Kemudian kedua yang saya sebut tadi, kami peduli dengan keberadaan kakao di daerah kami. Coklat batang dan bubuk kakao yang dikembangkan 4 pemuda Mandar sejak tahun 2015 tersebut
kini sudah masuk etalase berbagai toko oleh-oleh, hotel, kafe hingga bandara di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Bahkan produk Makoa kini bisa dipesan langsung dari seluruh wilayah Indonesia secara daring. Makoa juga pernah hampir mengisi permintaan kakao dari Cekoslovakia. Namun sayang, kapasitas produksinya belum memungkinkan. Maka masih terbuka lebar peluang investasi berupa pembangunan pabrik pengolahan kakao. Sejatinya, permintaan dari pasar coklat dunia masih sangat tinggi, terutama untuk produk olahan seperti cocoa powder, cocoa nibs, dan cocoa butter. Relasi Makoa dan petani lokal kakap ini mengukuhkan posisi Polewali Mandar sebagai wilayah perkebunan rakyat yang selalu hidup. Data kabupaten di tahun 2024 mencatat, luas areal perkebunan kakao di kabupaten ini hampir 50.000 hektar. Dengan rata-rata hasil panen berada di kisaran 700 kg per hektar. Dari hasil penelitian tim ekspedisi Patriot, Institut Pertanian Bogor, hasil panen tersebut belum optimal, jauh di bawah potensi genetik kakao unggul. Kalau kami sendiri tuh melihat, menganalisa bagaimana agar komoditas unggulan tersebut bisa berkembang, Pak. Gitu. Karena kalau kita lihat sekarang, komoditas ini belum bisa produksi secara maksimal. Seperti contoh kakao misalnya, itu di sini keadaannya sekarang dalam 1 hektar itu hanya bisa menghasilkan 500 hingga 700 kg per hektar per tahunnya. Sedangkan jika batas minimalnya itu bisa di atas 1.100 kg, Pak, atau bisa sampai 1.200 kg per hektarnya. Itu merupakan sebuah hal yang bisa dikembangkan, dan itu yang kami lihat sebagai tim peneliti dari kampus IPB University, Bapak. Di mata tim ekspedisi Patriot, hal itu terjadi bukan tanpa sebab. Penyebabnya itu dari teknik mereka bertani, Bapak. Jadi masyarakat di sini itu bertani seadanya, begitu. Tidak adanya pendampingan dari pemerintah juga, sehingga petani hanya yaudah sekadar mencoba. Dan juga di sini mereka itu bertani melihat harga, Pak. Jadi mana yang mahal itu yang ditanam. Sedangkan potensi lainnya yang tidak terlihat itu tidak dikembangkan, padahal itu sangat potensi di daerah ini, begitu Bapak. Tim ekspedisi Patriot benar. Selain kakao yang selama ini menjadi komoditas utama Polewali Mandar, sektor peternakan, khususnya sapi potong, memang menyimpan potensi yang tidak kalah strategis. Di banyak kecamatan, peternakan bukan lagi pekerjaan sambilan, tapi usaha yang berderap cepat sesuai tuntutan ritme pasar. Salah satu pelakunya adalah Haji Hardin, peternak yang sudah bertahun-tahun mengelola usaha sapi. Polanya sederhana, yakni pemeliharaan berbasis keluarga, melakukan penggemukan musiman, dan penjualan mengikuti kebutuhan pasar. Justru model seperti inilah yang memperlihatkan bagaimana peternakan sapi tumbuh organik, tanpa banyak hiruk-pikuk program, tapi tetap menjadi bantalan ekonomi yang empuk bagi rumah tangga.
Oh ya, sapi ini ya memang sebagian asalnya dari nenek sampai kepada bapak. Ya kita pewaris dari bapak, ya dipelihara terus sampai sekarang. Kalau perawatannya Pak ini, kalau kami di sini ya memang secara tradisional. Artinya kami hanya memagar lokasi. Kalau di sini ada sekitar kurang lebih 7 hektar. Kemudian sapi dilepas begitu saja. Ya dia makan rumput yang tumbuh liar. Kemudian airnya ada sungai-sungai kecil yang tempat minum. Data Badan Pusat Statistik Polewali Mandar memperkuat fenomena tersebut. Dalam publikasi Polewali Mandar tahun 2024, populasi sapi potong tercatat naik dari tahun sebelumnya. Cukup potensial Pak, karena rata-rata penduduk di sini hampir 80%, bahkan 90% itu pelihara sapi. Jadi pembeli langsung ke sini, kita sepakat harga, ya diambil sapi dibayar. Kalau saya biasa jual di sini rata-rata itu per tahun sekitar 20 ekor. Ya bervariasi Pak, antara 2, 3 sampai 5 tahun. Harganya juga bervariasi dari 7 juta sampai 20 juta. Ya sebesar ini sudah masuk 7 juta ini. Ya, yang umur 2 tahun lebih. Ya, tapi kalau umur 3 tahun lebih itu loh, sudah lebih 10 juta. Apalagi kalau yang jantan itu biasa sampai 20 jutaan. Kalau umurnya sudah sampai 4 tahun. Kecamatan Polewali, Binuang, Mapilli, Wonomulyo, dan Andreapi tercatat sebagai kantong terbesar populasi sapi potong. Ketersediaan pakan hijauan dari lahan kering maupun kebun campuran membuat wilayah ini relatif stabil dalam menjaga populasi ternak sepanjang tahun. Selain kakao dan sapi, Polewali Mandar juga menyimpan potensi kopi yang selama ini telah lama menjadi sorotan. Dari lereng-lereng Kecamatan Tubitaramanu, Punding, petani sekaligus pengepul, telah menggiring kopi lokal menempuh perjalanan lebih serius. Ia memproduksi kopi dengan nama desanya, Ihing, memadukan panen kebun sendiri dengan hasil petani sekitar yang ia kumpulkan. Skala kecil, tapi konsisten dan cukup menjadi penanda bahwa kopi Polewali Mandar punya ruang tumbuh lebih besar dari sekedar konsumsi harian warga. Kopi kita bisa tentukan harga, kita sendiri yang bisa tentukan harga. Sedangkan kakao kan dari perusahaan yang tentukan harga. Dari situnya, makanya saya pilih lebih banyak ke kopi. Karena kalau kakao biasa harga tinggi langsung turunnya juga banyak. Kalau harganya kopi paling kalau misalnya harga dari harga 60-an turunnya itu paling 2000-an, 1000-an, baru naik lagi. Kalau kopi cenderung stabil. Dan kopi di kalangan masyarakat kan semuanya hampir bisa dikata peminum kopi. Jadi tidak susah-susah kita menjualnya. Saya juga pengumpul kopi. Kan biasa ada keluarga bilang jualnya ke sini. Kalau kita di sini kan pilih-pilih kualitas. Saya kok pilih kualitas. Tidak sembarang mau ambil kopi, cenderung stabil. Saya khususkan itu petik kopi merah, kan kita roasting, kita bubuk, jadi tidak sembarang kita mau beli. Data kabupaten mencatat di tahun 2024, luas lahan kopi Robusta mencapai sekitar 1.300 hektar
dengan produksi di kisaran 600 ton per tahun. Angkanya memang belum menyamai komoditas besar lainnya, tetapi menunjukkan basis produksi yang nyata. Ini kopi ihing, idenya dari salah satu PPL. Ada PPL kami yang kasih nama ini. Terbatas pemasaran karena saya ini baru mengurus perizinan. Sekarang alhamdulillah sudah izin halalnya sudah ada. Saya sudah mendaftar ke rumah kemasan, sudah oke juga. Jadi insya Allah masuk panen saya mungkin banyak produksi lagi. Harga ini kan tidak pernah ancol harga kopi, paling turunnya 1.000, 2.000. Tidak sama dengan komoditi lain. Dari harga tinggi langsung drop ke bawah. Tapi kalau kopi dia bertahan. Apalagi kita sudah bisa bikin produk sendiri, harga makin bisa kita tinggikan, naikkan. Jika rantai pasoknya ditata, mulai dari peremajaan tanaman sampai peningkatan mutu pasca panen, maka contoh seperti ihing tak tertutup kemungkinan dapat berkembang menjadi identitas kopi Polewali Mandar di pasar regional. Kendalanya untuk membesarkan komoditas yang ada di pulau, biasanya dari modalnya. Kami di sini rata-rata terikat sama tengkulak. Jadi masalah pengembangannya tengkulak yang tentukan. Ya justru lebih bagus kalau ada pemodal yang mau masuk, karena kita tidak ragu lagi mau untuk menanam kopi, mau nambah lahan lagi, kan sudah tertentu pembelinya. Adalah fakta bahwa Polewali Mandar menampilkan 3 potensi yang saling menguatkan. Kakao yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat, ternakan sapi yang kian terbuka bagi investasi, dan kopi yang naik kelas lewat produksi seperti di desa Ihing. Bismillah turana elokasina. Bismillah turana elambungasna panginoan. Kasina pororian namie. Pororian nari pecawa-cawai. Semua bertumbuh pada kerja harian perkebunan rakyat. Sebagaimana tampak pada petani perempuan yang tengah memilah biji kakao sambil bersenandung dalam dialek Mandar. Seakan merangkum cerita bahwa denyut 3 komoditas ini lahir dari ketekunan tangan-tangan rakyat seperti mereka. Para salama anue, para salama ingana toma irani. Investasi skala besar, khususnya dalam hilirisasi, akan berfungsi strategi sebagai pengungkit utama untuk mendongkrak percepatan ekonomi di kawasan transmigrasi Tubi Taramanu. Membangun fasilitas pengolahan terpadu produk-produk perkebunan akan memberi nilai tambah berlipat ganda dan menciptakan stabilitas harga jual. Dengan produk bernilai tinggi juga akan membuka akses ke pasar internasional yang didukung oleh kebijakan pemerintah setempat.
48% pertumbuhan ekonomi itu di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Jadi kami tidak boleh lari dari sini. Kami harus improve terus ini, disambil sektor-sektor yang lain kami dukung. Tapi ini adalah yang menjadi pokok sentra ekonomi Sulawesi Barat. Nah, industri ini kita harapkan ditopang oleh hilirisasi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi kami walaupun tidak terlalu tinggi, akan tetapi dia lebih adil dan dirasakan oleh masyarakat. Ya, saat ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dari laporan terakhir masuk 5 besar di Indonesia, ya, di angka 5,8. Saya kira karpet merah. Nah, karpet merah kita berikan kepada investor yang siap menghilirisasi produk-produk yang ada di Sulawesi Barat. Ya, baik itu pabrik maupun juga produk jadinya. Kawasan transmigrasi Tubitaramanu siap bertransformasi dari lumbung bahan mentah menjadi pusat agroindustri terpadu. Terlebih jaringan jalan serta sarana transportasi sudah tersedia, menghubungkan kawasan ini dengan ibu kota provinsi, pelabuhan dan bandar udara. Konektivitas digital juga sangat memadai, sehingga komunikasi berjalan lancar dari sudut-sudut perkebunan. Sinergi antara pemerintah daerah, pusat dan petani lokal, serta kehadiran investor swasta akan menjadi jalinan erat untuk mewujudkan potensi ekonomi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat di lereng-lereng Bukit Sulawesi Barat dan sekitarnya.